Bab 1551. Ten, Guzman Sir, terkejut dengan reaksi Zeke. Beraninya kau membantahku. Bahkan jika dia adalah praktisi luar biasa di bidang kedokteran, dan seorang peretas handal yang dapat memperoleh Firecrest, pikirkan tentang keluarga Riddle. Mereka hanya keluarga kelas 3. Bahkan anak buahmu tidak akan menghormatinya. Bisakah keluarga Riddle menghadapi itu? Anehnya, Nicole mulai merasa hangat, mengetahui bahwa Tuan Guzman Sir juga mengkhawatirkannya. Meskipun Ten, Guzman Sir tampak sombong, dia sama sekali bukan orang jahat. Pada saat itu, Carlo, yang sedari tadi terdiam, menimpali dengan nada suara yang dalam, "Jangan khawatir, ayah. Nicole adalah cucu menantu sah Tuan Johnston Sir. Dia dan Jared sudah bertunangan." Tuan Guzman Sir menyipitkan matanya. Dia sudah lama tidak berhubungan dengan dunia luar. Jadi, dia tidak tahu bahwa Nicole adalah tunangan Jared. Namun, Ten, Guzman Sir tetap menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bahkan dengan perlindungan keluarga Johnston, orang-orang di luar sana akan tetap memandang rendah Anda. Bagi mereka, mengkhianati keluarga Riddle atau keluarga Johnston bukanlah keputusan yang sulit." Sebagai tanggapan, Zeke langsung membantah, "Itulah sebabnya aku memberikan Firecrest kepada Nicole. Sekarang, semua keluarga akan berkumpul untuk melindunginya. Bukankah itu cukup?" Mendengar itu membuat Ten, Guzman Sir hampir pingsan. "Dasar bocah bodoh. Beraninya kau mengemukakan argumen yang tidak masuk akal seperti itu. Tahukah kau bahwa jika lambang api itu ada di tangan kita, itu akan membuat keluarga kita semakin berkuasa. Sekarang, lambang itu telah jatuh ke tangan orang lain, dan kau masih berani mengatakan omong kosong seperti itu." Saat dia berbicara, Ten, Guzman Sir meraih tongkatnya dan melompat ke depan, mencoba memukul Zeke. Namun sebelum tongkat itu mengenai Zeke, Nicole meraih dan mencengkeramnya dengan kuat. "Kau," Tuan Guzman Sir mengerahkan sedikit tenaga untuk mengambil tongkatnya, namun sia-sia. Ten, Guzman Sir terkejut. Saat masih muda, ia juga pernah ikut bela diri. Jika tongkatnya mendarat sesuai keinginannya, Zeke tidak akan mampu bertahan. Namun, Nicole berhasil meraihnya. "Sepertinya gadis ini punya banyak keterampilan," ungkapnya. "Tuan Guzman Sir, bagaimana Anda tahu bahwa jika itu jatuh ke tangan saya, kita semua akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada keluarga Guzman?" Nicole tertawa. Akan tetapi, tawanya itu mengandung sedikit kesan kegilaan. "Apa maksudmu?" tanya Ten, Guzman Sir, agak tidak yakin dengan apa yang dimaksud wanita itu. Nicole segera melepaskan tongkat itu, dan dengan nada sembrono, dia menjawab, "Tuan Guzman Sir. Karena Carlo sudah bangun hari ini, Anda merasa Firecrest akan berguna jika berada di tangan Anda, bukan di tangan saya. Namun, pada hari Zeke menyerahkan Firecrest kepada saya, tidak seorang pun tahu kapan dan apakah Carlo akan bangun. Pernahkah Anda berpikir betapa besar tekanan yang akan dialami Zeke jika dia menjadi pemilik Firecrest? Jika Carlo tidak bangun, apakah Anda dan Zeke akan mampu mengelola keluarga-keluarga ini?" Begitu kata-kata itu diucapkan, Ten, Guzman Sir menelan ludah. Dia benar. Bagaimanapun, kesepakatan antara keluarga-keluarga itu dibuat sekitar 1000 tahun yang lalu. Saat ini, dia tidak yakin apakah keluarga-keluarga itu masih akan mendengarkan mereka. Jika Carlo tidak bangun, Zeke dan Ten, kekuasaan dan jabatan Guzman Sir mungkin tidak cukup untuk membuat keluarga lain menganggap mereka serius. Jadi, aku juga mempertimbangkan situasi Zeke sebelum memutuskan untuk menerima Firecrest ini. Selain itu, Nicole menatap Tuan Guzman Sir dengan mata cekung. "Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya tidak hanya mendapat dukungan dari keluarga Johnston. Apakah Anda ingat organisasi mana yang menyelamatkan Carlo sekitar 3 tahun lalu?" Saat dia berbicara, Nicole menyalakan jam elektroniknya, dan huruf F muncul dari jam itu. Setelah melihat surat itu, Zeke tiba-tiba teringat bahwa saat itu ayahnya akan diamputasi. Sebuah pesawat dengan logo F kemudian membawa Carlo pergi, pesawat yang sama yang membawanya kembali ke sini setelah operasi. Saat dia menatap surat unik itu, mata Ten,
Guzman Sir, terbelalak. Kamu bagian dari organisasi Zain Spears. Tiba-tiba, dia kehilangan pegangan pada tongkatnya dan dengan bunyi gedebuk, tongkatnya jatuh ke lantai. Tuan Guzman Sir, terhuyung. Untungnya, ada kursi kayu cendana di belakangnya. Nicole tidak membantahnya. Ditambah lagi, dia berkata, nama kode, Nikki. Bab 1552. Carlo dan Zeke langsung saling berpandangan, keduanya terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Organisasi Zain Spears merupakan organisasi rahasia yang pernah dibentuk Interpol untuk menyelidiki berbagai lembaga dan pemerintahan di berbagai negara pada masa itu. Penanggung jawabnya, Zain Spears, merupakan tokoh terkemuka di Interpol. Konon, setiap orang di organisasi tersebut dilatih secara rahasia sejak mereka masih muda. Lucifer, yang memiliki kemampuan tempur dan medis yang luar biasa, adalah salah satu dari 2 personel paling menonjol yang bekerja untuknya. Namun, lelaki tua itu hanya pernah mendengar nama itu, dan belum pernah bertemu Lucifer secara langsung. Mungkinkah Nicole dan Lucifer adalah orang yang sama? Tanyanya. Tuan Guzman Sir menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum ia bisa menenangkan diri. Kemudian tatapannya menjadi gelap. Nak, sebaiknya kau jangan main-main denganku. Aku tidak pernah mendengar bahwa Lucifer adalah pewaris keluarga Riddle. Ia mengira keluarga Riddle tidak akan tinggal diam jika itu benar. Mereka akan menyebarkan berita itu kemanapun mereka bisa jika mereka mengetahuinya. Kemudian, dengan raut wajah yang jujur dan percaya diri, Nicole menjelaskan, itu karena aku belum memberitahu kakekku tentang hal ini. Jangan ragu untuk bertanya sendiri kepada Tuan Spears jika kau tidak percaya padaku. Nicole mengeluarkan ponselnya yang lain sambil berbicara sebelum menyalakannya. Kemudian, ia menekan nomor telepon di ponselnya. Tuan Guzman Sir langsung gugup, karena ponsel itu memiliki logo F yang terpampang di atasnya. Dia hanya bertemu Zain secara kebetulan sekali sekitar 10 tahun yang lalu meskipun pangkatnya tinggi. Dan dalam pertemuan itu, mereka bahkan tidak berbicara satu sama lain. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia akhirnya akan dapat berbicara dengan Zain melalui Nicole, yang masih anak-anak baginya. Panggilan itu tersambung saat dia masih dalam keadaan terkejut. Kemudian, Nicole menyalakan pengeras suara. Suara Zain terdengar dari pengeras suara. Ada apa, Nicole? Bukankah kau bilang akan merahasiakan Firecrest terlebih dahulu? Kenapa kau mengumumkan fakta itu? Organisasi ini sedang kacau sekarang dan bahkan Interpol telah memanggil kita untuk divalidasi. Apa kau pikir aku punya banyak waktu luang untuk membereskan kekacauanmu? Meskipun nada bicara Zain berubah, Nicole tetap tenang. Maaf, Tuan Spears. Sesuatu telah terjadi, dan saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Apa yang terjadi? Tanya Zain, mulai cemas. Setidaknya kau bisa memberitahuku sebelumnya jika kau tidak bisa merahasiakannya lagi, jadi aku bisa bersiap. Seluruh organisasi Zain Spears menjadi kacau hari ini karenamu. Kita benar-benar berubah menjadi pusat panggilan. Semua orang ingin tahu apakah kau Lucifer. Apakah kau berencana untuk memberitahu semua orang tentang ini juga? Zain terus memarahi Nicole, dan semua yang dikatakannya benar-benar mengejutkan Ten. Guzman Sir, Carlo, dan Zeke sampai ke akar-akarnya. Zeke telah menjadi rekan Nicole sejak lama, namun dia tidak tahu bahwa Nicole adalah bagian dari organisasi Zain Spears. Dia tidak suka menonjolkan diri meskipun dia orang penting. Zeke menghubungkan titik-titik itu sambil berpikir dalam hati. Sekarang aku tahu mengapa dia sangat ahli dalam pengobatan. Dia Lucifer. Nicole menggali telinganya tanpa daya saat Zain tak henti-hentinya melontarkan tuduhan demi tuduhan kepadanya. Kemudian, katanya, Tuan Spears, Tuan Guzman Sir, perlu memverifikasi sesuatu dengan Anda. Zain terdiam sejenak. Kau bersama orang lain. Astaga, kenapa dia tidak memberitahuku lebih awal? Aku baru saja mengungkap identitas aslinya. Sial, aku marah. Gerutunya. Ya, kata Nicole dengan tenang. Wajah Tuan Guzman Sir menjadi sepucat kain kafan, dan dia tidak dapat berkata apa-apa. Apa yang harus kulakukan sekarang? Orang di telepon itu benar-benar mirip Zain Spears. Dia panik.
Dia bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan Zain, namun, disinilah dia, hendak menanyainya tentang identitas salah satu pembantu terbaiknya. Bukankah itu sangat tidak sopan terhadapku? Pikirnya. Bab 1553. Carlo menjadi sangat terkejut setelah Tuan Guzman Sir mengetahui identitas asli Nicole sehingga ia kehilangan kata-kata. Kemudian, ia berkata dengan canggung, "Tuan Spears, nama saya Carlo Guzman. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Anda dan Nicole karena telah menyelamatkan saya di Laningbok." Zain mencoba mengingat siapa Carlo setelah mendengar namanya, dan setelah semenit, dia ingat. "Oh, itu kamu. Bagaimana keadaan kakimu sekarang?" tanya Zain. Carlo dikirim ke pangkalan itu untuk menjalani perawatan beberapa tahun lalu. Kakinya hampir diamputasi, tetapi untungnya, Nicole berhasil menyelamatkannya dari nasib itu. Carlo sama sekali tidak menyangka Zain akan mengingat semua yang telah terjadi padanya, dan karena itu, dia berkata, "Sudah lama pulih." Semua berkat para dokter di organisasi Zain Spears. Sebagai tanggapan, Zain menjawab dengan dingin, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Orang yang menyelamatkanmu tadi berdiri tepat di hadapanmu." Carlo makin terkejut mendengarnya. Ia langsung dibius setelah didorong ke ruang operasi dan akibatnya, ia tidak bisa melihat orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang merawatnya adalah Nicole. Ditambah lagi, ia tidak percaya bahwa ia telah meremehkan Nicole saat pertama kali bertemu. Karena itu, Carlo tidak dapat menahan perasaan bahwa dirinya telah bersikap bodoh. "Saya tidak tahu kalau dokter bedah itu adalah Nona Riddle," katanya. "Benar, dia adalah Ghost Hand, orang yang memiliki keterampilan medis terbaik di pangkalan. Dia juga yang mengoperasi kaki saya. Apakah aku tidak memikirkannya sama sekali?" Nicole menatap Carlo. Ia juga merasa Carlo tampak familiar saat mereka pertama kali bertemu, tetapi ia baru bisa memastikan bahwa Carlo adalah dia setelah kembali ke markas untuk mencarinya. Carlo menjadi semakin bersyukur kepada Nicole dan Zain saat dia berkata dengan suara pelan, "Nona Riddle, saya harus berterima kasih karena telah menyelamatkan saya 2 kali. Saya sangat menyesal telah menyinggung Anda hari ini. Itu semua salah Tuan Guzman Sir, karena begitu terobsesi dengan kekuasaan. Kalau tidak, dia tidak akan terganggu oleh kenyataan bahwa cucunya telah memberikan lambang itu." Setelah Carlo mengetahui identitas asli Nicole, dia tahu bahwa keluarga Guzman tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. "Kau terlalu baik." Nicole mengambil kembali ponselnya setelah mengatakan itu. Kemudian, Zain mulai bertanya lagi padanya. "Ada apa denganmu? Kenapa kau meneleponku untuk masalah sepele seperti ini? Apakah dia pikir aku punya banyak waktu luang?" pikir Zain. Ekspresi wajah Carlo dan Tuan Guzman Sir tiba-tiba berubah, karena mereka merasa tidak nyaman. Mereka tahu betul bahwa meskipun mereka memiliki reputasi yang cukup baik di negara ini, mereka sama sekali tidak sebanding dengan orang seperti Zain. Lagi pula, Zain bahkan tidak peduli apakah mereka berterima kasih padanya atau tidak. Nicole tersenyum dan mematikan pengeras suara. "Aku tahu kau akan marah besar jika aku meneleponmu. Lihat, kau jauh lebih tenang sekarang setelah aku mengalihkan perhatianmu." Saat itulah Zain menjadi sangat marah hingga urat-urat di pelipisnya menonjol. Apakah Nicole baru saja menjadikan seseorang kambing hitamnya karena dia tahu aku akan marah? Tuan Guzman Sir dan Carlos saling berpandangan secara bersamaan. "Ya Tuhan, kami adalah keturunan keluarga Guzman. Kami sangat dihormati, tetapi kami hanya digunakan sebagai tameng." Lebih buruknya lagi, Nicole terang-terangan mengatakan kepada Zain bahwa ia memanfaatkan mereka untuk mengalihkan perhatiannya. Mereka marah, tetapi tidak punya nyali untuk mengatakan apapun tentang hal itu. Bahkan, mereka tidak punya nyali untuk marah kepadanya. Zeke belum pernah melihat ayah dan kakeknya yang keras kepala bersikap begitu patuh sebelumnya. Dia tidak bisa menahan tawanya karena merasa itu lucu. Dia hanya menahan tawanya setelah Carlo melotot padanya. Namun, dia masih ingin meledak. "Sebaiknya kau jangan matikan teleponmu lagi. Aku harus bisa menghubungimu segera jika terjadi sesuatu," Zain memperingatkan. "Mengerti."
Nicole mengangguk sebelum menutup telepon. Kemudian, dia berbalik. Jelas, Ten, Guzman Sir, tidak tampak bermusuhan seperti sebelumnya. Bab 1554. Nicole tidak mempersulitnya. Apakah kamu puas? Tuan Guzman Sir, segera menggelengkan kepalanya. Hei, saya tidak bermaksud begitu. Jangan mengejek saya, Nona Riddle. Nicole menyingkirkan teleponnya dan tersenyum. Tidak, kurasa kau benar untuk curiga, Tuan Guzman Sir. Tapi jangan khawatir, lambang api sekarang ada di organisasi Zion Spear. Saat kami berhasil melacak orang-orang yang mencuri lambang api dalam upaya mereka untuk mendapatkan kepemilikannya, kami akan menyegel lambang itu sekali lagi. Kau tidak perlu terlalu khawatir, Tuan Guzman Sir. Tuan Guzman Sir menjadi cemas. Begitu ya, Nicole telah mengklaim lambang itu untuk sementara waktu hanya untuk menggunakannya guna memecahkan kasus. Ia khawatir cucunya juga akan diselidiki oleh organisasi Zion Spears jika Zeke menjadi pemiliknya. Untunglah Zeke memberikan lambang itu kepada Nicole. Kalau tidak, keluarga Guzman mungkin akan diselidiki, dan sejarah kita akan terbongkar. Tuan Guzman Sir, menyeka keringat di dahinya dan memaksakan senyum. Oh, sama sekali tidak. Saya salah paham, Nona Nicole. Nicole berhenti menempatkan Zeke dalam posisi sulit saat ia melihat bahwa Ten Guzman Sir merasa lega. Bagus, tapi tolong rahasiakan identitas Lucifer saya, Ten Guzman Sir. Jika identitas Lucifer-nya terbongkar terlalu dini, musuhnya mungkin akan ketakutan dan bersembunyi. Jika itu terjadi, Nicole tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Tentu, apakah Anda ingin tinggal sebentar untuk minum teh, Nona Riddle? Tuan Guzman Sir menawarkan, tampaknya memperlakukan Nicole dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Zeke belum pernah melihat ini terjadi sebelumnya. Tidak apa-apa, tapi aku perlu meminjam Zeke sebentar. Aku mungkin memerlukan bantuannya selama penyelidikan akhir-akhir ini. Nicole menatap Zeke, berpikir bahwa dia mungkin berguna baginya. Tentu saja, tapi jangan bilang kau meminjamnya. Merupakan kehormatan baginya untuk dapat membantumu, jadi lakukanlah sesukamu. Nona Riddle, kata Carlo, bersikap sangat baik kepada Nicole juga. Zeke langsung merasa itu tidak adil. Rasanya seperti ayahnya memperlakukannya seperti sebuah objek. Rasanya seolah-olah dia bisa diberikan kepada Nicole kapanpun dia membutuhkannya. Meskipun bersama Nicole baik-baik saja, sikap ayahnya sungguh terasa aneh. Baiklah, ikut aku. Nicole mencengkeram bagian belakang kerah baju Zeke dan menariknya keluar. Hei, pelan-pelan, aku mau jatuh. Zeke meronta. Namun Carlo dan Ten Guzman Sir tidak berkata apa-apa saat melihat Zeke kesayangan mereka diseret. Malah, mereka merasa sedikit bangga. Zeke melihat ekspresi bangga di wajah mereka dan mulai bertanya-tanya apakah mereka adalah orang yang sama yang telah menegurnya karena mengucapkan omong kosong. Pintunya kemudian ditutup. Menyadari punggungnya basah oleh keringat, Ten Guzman Sir menyeka keringat itu dengan tangannya yang gemetar. Semoga Tuhan memberkati keluarga kami. Syukurlah, Zeke memberikan lambang api kepada organisasi Zion Spears. Kalau tidak, keluarga kami akan mendapat masalah besar. Keluarga yang sudah puluhan tahun berdiri pasti punya masa lalu yang buruk. Kalau semuanya diungkit dalam penyelidikan, nama mereka akan tercoreng. Zeke adalah orang yang sangat beruntung. Saya selalu menganggap dia gadis yang baik. Saya tidak menyangka dia berada di bawah organisasi Zion Spear, kata Ten Guzman Sir. Memang, dia juga penyelamat Zeke. Jika Zeke berhasil memikat Nicole sejak awal, keluarga Johnston tidak akan ada apa-apanya, pikirnya. Sayang sekali aku kehilangan menantu yang baik. Ya, seharusnya dia memberitahu kita lebih awal. Ten Guzman Sir masih terjebak di masa lalu, karena dia menyadari bahwa dia hampir menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia hina. Ayah, mulai sekarang ayah harus bisa mengendalikan emosi ayah, nasihat Carlo. Bab 1555. Tuan Guzman Sir mengangguk untuk pertama kalinya. Ya, saya hampir mendapat masalah kali ini. Sementara itu, Zeke sudah diseret keluar oleh Nicole. Hei, lepaskan aku, Nicole, pinta Zeke.
Nicole hanya melepaskannya ketika mereka berada di luar. Kemudian, dia menyilangkan tangannya dan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak memberitahu keluargamu tentang apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyeretku ke dalamnya?" Zeke menurunkan bahunya. "Aku ingin menyembunyikannya dari mereka, tapi aku tidak menyangka kakekku akan tahu." Bodoh. Nicole memutar matanya. "Kakekmu tentu akan mempertanyakan penyebab cedera ayahmu. Mustahil menyembunyikannya dari mereka," katanya. Zeke mengangguk. "Aku tahu, tapi kau sudah melihat sikap kakekku. Jika aku memberitahu dia, aku mungkin akan dipukuli sampai mati." Kakeknya sangat menghargai Firecrest, dan itulah sebabnya dia hampir saja menyinggung perasaannya saat dia tidak tahu siapa dia. Nicole menatap Zeke dengan ekspresi putus asa. "Lupakan saja. Anggap saja kami sebagai musuhmu karena kau telah memberiku lambang api." "Ya, terima kasih." Zeke, yang menganggap pertukaran itu sepadan, tertawa. Nicole melihat jam dan berkata, "Sekarang sudah siang. Apakah ada tempat makan enak di dekat sini? Aku lapar." Dia berencana untuk pulang setelah makan siang karena dia ingin bersiap-siap ke sekolah. "Kamu lapar? Aku akan membelikanmu makan siang. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat yang menakjubkan," kata Zeke, sambil memanfaatkan setiap kesempatan untuk mentraktir Nicole makan. Nicole mengerutkan kening dan menjawab, "Aku tidak butuhmu untuk mentraktirku. Ayo, kau sudah menyelamatkan ayahku 2 kali. Aku harus mentraktirmu sesuatu, jadi ayo pergi," desaknya. Nicole tahu bahwa dia tulus, jadi dia mengikutinya. Zeke kemudian meminta sopirnya untuk menggunakan kendaraan biasa. Bersama-sama, mereka meninggalkan area tersebut dan tiba di sebuah restoran Perancis sederhana. "Makanan di sini enak sekali. Saya suka tempat ini, jadi silakan coba," renung Zeke. "Baiklah." Nicole mengangguk dan mulai mengamati sekelilingnya. Restoran itu bertema gotik, yang merupakan hal langka di kawasan pusat bisnis. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan di dekat kawasan militer. Tak lama kemudian, makanan yang dipesan Zeke pun tersaji. Tidak banyak orang di sana, jadi Zeke membantu Nicole menata meja sambil bertanya, "Ku dengar keluargamu mempublikasikan identitasmu. Mereka bahkan menyelenggarakan jamuan makan. Benarkah itu?" Kakeknya mungkin tahu tentang Firecrest, dan itulah sebabnya mereka tidak keluar rumah tadi malam atau menghadiri perjamuan. Jika kakeknya tidak memberitahunya tentang hal itu, dia tidak akan tahu apapun. "Ya, kurasa begitu," katanya. "Kenapa? Bukankah lebih baik menyembunyikan identitasmu? Keluargamu akan berada dalam bahaya." Zeke bertanya dengan bodoh. Nicole mengingat kata-kata Jared dan menatap Zeke. "Seperti yang diduga, tidak semua orang memiliki wawasan sedalam Jared," tanyanya. Kemudian, dia menjelaskan, "Iya, meskipun aku tidak mengekspos diriku sendiri, orang-orang itu tetap akan menemukanku dengan satu atau lain cara. Akan menjadi masalah bagiku jika itu terjadi, karena mereka akan memiliki keuntungan melawan kita. Namun, sekarang setelah kita menghubungi hampir semua orang yang dapat membantu kita, orang-orang harus berpikir 2 kali untuk menyakiti kita, terutama dengan identitasku yang diketahui publik." Bab 1556. "Kau benar." Zeke setuju, saat ia menyadari hal itu. "Sebentar lagi sekolah dimulai. Keluargamu selalu sibuk. Apakah mereka akan dalam bahaya?" "Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan banyak orang untuk melindungi mereka secara rahasia," katanya. "Baiklah, beritahu aku saja jika kamu butuh bantuan. Dilihat dari reaksi ayahku dan kakekku, aku yakin mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu jika kamu butuh sesuatu." Zeke terkekeh karena menurutnya membantu Nicole adalah suatu kehormatan. Nicole tersenyum. "Ya, bagaimanapun, keluarga Guzman terikat sumpah dengan keluarga Rebi. Mereka harus mendengarkan dan mematuhi perintah pembawa lambang." "Benar." Zeke mengangguk. "Apakah itu berarti, kau sekarang atasanku?" Nicole menyukai ucapan itu. "Kau benar. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Little Zeke." Sayangnya Zeke merasa sangat tidak nyaman dengan nama barunya ini. "Tidak, aku bukan pelayanmu, oke?" balasnya. Karena tidak dapat menahannya, ia tertawa terbahak-bahak. Kemudian,
Mereka berdua menyantap makan siang mereka. Saat itu, Zeke tidak banyak bertanya dan hanya mengobrol santai dengannya. Tentu saja, ia hanya ingin memuji Nicole. Sore itu pun berlalu dengan canda dan tawa. Sementara itu, Fiorella akhirnya dibebaskan dengan jaminan dari kantor polisi Sanjoto. Dia keluar dari kantor polisi, tetapi dia sangat kesal karena tidak bisa melihat mobil keluarganya. Yang dia lihat hanyalah sedan hitam. Dia masuk ke dalam mobil dan matanya menjadi gelap saat melihat kepala pelayan. Di mana orang tuaku? Mengapa mereka tidak datang? Kepala pelayan itu mendesah dan menatapnya. Nona Fiorella, Tuan Fisher telah menyatakan bahwa dia telah memutuskan semua hubungan dengan Anda tadi malam. Saya di sini hanya untuk mengantar Anda pulang ke rumah pribadi Anda. Fiorella bingung. Dia sudah mengalami masa-masa sulit di kantor polisi sebelum dibebaskan dengan jaminan, tetapi ternyata ayahnya masih marah padanya. Dia bahkan ingin mengirimnya ke rumah pribadinya. Karena tidak dapat menahannya lagi, ia segera menelepon ayahnya. Tak lama kemudian, suara ayahnya terdengar berteriak kepadanya dari pengeras suara. Beraninya kau memanggilku, dasar bocah nakal. Fiorella hendak membentak ayahnya, tetapi ia tidak menyangka ayahnya akan mengalahkannya, dan langsung merasa kesal karenanya. Ayah, aku tidak keberatan kalau ayah tidak datang menjemputku, tapi malah memarahiku. Apa ayah benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku? Aku bukan ayahmu. Aku tidak punya anak perempuan seburuk dirimu. Tahukah kau bahwa perusahaan kita dalam keadaan kritis karenamu? Setiap perusahaan yang bermitra dengan kita menarik diri. Dan ini terjadi hanya karena kau membuat Nicole marah. Kau telah menganiaya seluruh keluarga Riddle. Geramnya. Ayahnya terus-menerus memikirkannya sepanjang malam. Matanya merah dan suaranya serak. Hah! Fiorella terkejut. Yang saya lakukan hanyalah terlibat dalam pertengkaran kecil dengan Nicole tadi malam, dan itu memengaruhi kemitraan kami dengan perusahaan lain. Mengapa ini terjadi? Apa hubungan masalahku dengan Nicole dengan mereka? Mengapa ini memengaruhi perusahaan kita? Tanya Fiorella, tidak dapat memahami semua ini. Dia juga tidak bisa memahami cara semua orang memperlakukan Nicole kemarin, serta perlakuan khusus ayahnya terhadapnya. Kenapa? Itu karena Nicole mengklaim lambang api. Dia adalah pembawa lambang keluarga Rebi. Semua keluarga bersejarah harus memperlakukannya sebagai komandan mereka. Keluarga-keluarga yang pergi ke perjamuan tadi malam semuanya ada di sana untuk melihat Nicole. Teriaknya. Apa? Fiorella sangat terkejut. Meskipun dia tidak ingat detailnya, kata pengantar catatan keluarganya menyebutkan sesuatu tentang lambang keluarga Rebi. Bukankah itu hanya mitos? Lagi pula, lambang itu tidak terlihat selama berabad-abad. Bantahnya. Fiorella tercengang. Ia tidak menyangka benda mistis itu akan muncul, dan ia benar-benar tidak percaya bahwa Nicole telah mendapatkannya. Siapa bilang itu mitos? Itu benar adanya sekarang. Ayah Fiorella sangat marah. Bab 1557. Sebenarnya, Nicole sudah setuju untuk melepaskannya. Namun, perusahaan-perusahaan lain itu tidak ingin mengambil risiko menyinggung Nicole dan keluarganya. Mereka takut akan terseret ke dalam masalah bersama keluarga Fisher, jadi mereka segera membatalkan kemitraan dengan keluarga Fisher. Karena kamu, perusahaan kami jadi krisis. Banyak proyek yang tertunda, jadi kami tidak akan punya pemasukan lagi. Ayah Fiorella mencengkeram sejumput rambutnya dan mencabutnya, karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Fiorella akhirnya menenangkan diri, saat ia mulai merasa cemas. Jadi, itulah sebabnya ayahku bersikap sangat baik kepada Nicole. Namun, aku cukup bodoh untuk pergi dan menentang Nicole di depan semua orang. Tetapi meskipun dia memutuskan hubungan denganku, tidak mungkin kita bisa membangun kembali perusahaan kita, pikirnya. Ini semua salah Nicole. Dia jelas-jelas mengganggu kita. Aku akan membunuhnya. Fiorella menutup telepon sambil menyatakan perang terhadap Nicole. Halo, Fiorella, teriak ayahnya, tetapi terlambat menyadari bahwa Fiorella sudah mengakhiri panggilannya. Dia kemudian mencoba meneleponnya kembali, tetapi tidak berhasil. Sial, Fiorella tidak tahu bahwa Nicole telah setuju untuk membiarkan keluarga kita pergi. Itulah sebabnya dia begitu yakin bahwa Nicole mengganggu kita. Sialan.
Begitu dia memikirkan hal-hal yang akan dilakukan Fiorella pada Nicole, lututnya menjadi lemas. Nicole bisa memaafkan keluarganya sekali, tapi bagaimana dengan kali berikutnya? Jika Fiorella mencoba melakukan sesuatu yang aneh lagi, keluarga kita akan hancur. Dia panik. Tanpa waktu untuk berpikir, dia bergegas keluar rumah untuk menghentikan Fiorella. Namun, Fiorella telah memerintahkan ajudannya untuk melacak keberadaan Nicole. Kepala pelayan, yang mendengar panggilannya, menasihatinya, "Nona Fiorella, saya rasa sebaiknya Anda berhenti membuatnya marah. Kita tidak mampu membuatnya marah sekarang." Fiorella memutar matanya. "Tolong, apakah menurutmu dia akan membiarkan keluargaku pergi bahkan jika aku berhubungan baik dengannya? Keluarga kita akan bangkrut. Dia memperlakukan kita seperti sampah, dan aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia sudah membawa Jared pergi, dan sekarang dia ingin membuat keluargaku bangkrut. Bagaimana mungkin aku bisa menutup mata terhadap ini?" gerutunya. Setelah 1 jam, Nicole dan Zeke akhirnya selesai makan. Kemudian, Nicole mengikuti Zeke, yang sudah terlalu kenyang untuk berjalan, keluar dari restoran dan menatapnya. "Nicole, kok kamu bisa makan sedikit banget? Makanan di sini enak banget," tanya Zeke sambil menepuk perutnya dengan gembira. Nicole menjawab, "Kamu tidak bisa makan terlalu banyak makanan enak. Lihat dirimu, kamu tidak bisa makan malam lagi, kan?" Zeke terkekeh. "Ayahku tidak mengizinkanku makan di luar, jadi wajar saja jika aku makan sebanyak yang ku bisa saat aku di sini bersamamu." Nicole menggelengkan kepalanya tanda kalah. Mengapa anak orang kaya dari militer begitu menyedihkan? "Baiklah, aku pergi sekarang. Kau sebaiknya pulang," katanya. Zeke mengangguk sebelum berdiri tiba-tiba. "Benar, bukankah kau menyeretku ke sini karena kau butuh bantuanku?" Nicole teringat alasan yang pernah dia gunakan saat itu, jadi dia mengabaikannya dan berkata, "Itu hanya alasan untuk mengajakmu keluar. Jika kamu tetap di sana setelah aku pergi, ayahmu dan kakekmu pasti akan memberimu pelajaran." Bagaimanapun, dia baru saja mempermalukan Ten Guzman sendiri. Jika dia meninggalkan Zeke, dia mungkin akan menggunakan kruk untuk berjalan saat dia melihatnya nanti. Mata Zeke langsung berkaca-kaca. "Nicole, kau terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Kau orang suci." Bab 1558. Sementara Nicole sudah memikirkannya, Zeke sama sekali tidak memikirkannya. Dia hanya mengajaknya keluar untuk menyelamatkannya dari dunia yang penuh penderitaan. "Baiklah, hentikan omongan manismu itu." Nicole mendengus saat melihat ekspresi Zeke yang menyedihkan. "Anak ini harus tumbuh dewasa sedikit." "Roger Tat." Zeke mengangguk sambil memperhatikannya masuk ke mobilnya. "Jujur saja, hubungi saja aku jika kamu membutuhkanku." "Tentu." Nicole masuk ke dalam Lamborghini-nya dan melaju pergi. Dia masih sangat tersentuh saat melihat Nicole pergi. Nicole terlalu baik. Bahkan jika dia pulang sekarang, ayah dan kakeknya tidak akan mempersulitnya. Mereka pasti berpikir bahwa dia pergi untuk membantu Nicole. Mereka bahkan tidak bisa membantunya menolong Nicole, jadi mereka punya alasan untuk menegurnya lebih lama lagi. Zeke sangat gembira saat membayangkan perlakuan yang lebih baik yang akan diterimanya di rumah. Memang, Nicole adalah bintang keberuntungannya. Sementara itu, Nicole telah mencapai jalan raya dalam sekejap. Pada saat itu, teleponnya berdering. Menyadari bahwa Jared telah menelepon, dia mulai memikirkan kejadian yang terjadi di pagi hari saat pipinya terasa panas. "Mengapa orang ini meneleponku sekarang?" Setelah ragu sejenak, dia menjawab panggilannya. "Ya." Suara Jared terdengar. "Apakah kamu makan siang dengan Zeke?" Nicole mengerutkan kening sambil berpikir, bagaimana orang ini bisa tahu kalau aku makan siang bersama Zeke? "Kau mengirim seseorang untuk memata-mataiku?" tanya Nicole kesal. "Bukan untuk memata-mataimu, tapi untuk melindungimu. Ini adalah saat yang kritis, jadi semua orang di keluarga Riddle harus dilindungi, termasuk dirimu," jawab Jared, sama sekali tidak merasa bahwa ia sedang mengganggu privasi Nicole. "Alasan yang bagus sekali." Nicole memutar matanya. Jared bersikap seolah-olah dia telah disakiti. "Sepertinya tidak ada yang akan makan siang denganku hari ini."
Pacarku pergi makan dengan pria lain. Merasa pasrah, dia menjawab, kamu harus melakukannya sendiri, dan bantulah dirimu sendiri. Berhentilah melihat hijaunya. Memang, Jared menjadi lebih cemburu akhir-akhir ini. Anak seperti dia tidak menggangguku, Jared berbohong. Nicole menggodanya, benarkah? Lalu mengapa kau meneleponku? Jared kesal, lalu menjawab, aku cuma mau bilang, jangan makan siang sama siapapun kecuali aku. Kamu tahu kan kalau banyak laki-laki yang melirikmu sejak identitasmu diketahui publik. Itulah kenyataan yang dialami Jared. Dulu ia selalu percaya diri. Namun akhir-akhir ini, ia mulai merasa tidak aman, bahkan terancam. Cek, apa kau merasa terancam sekarang, Tuan Johnston? Goda Nicole, menduga itulah sebabnya Jared sangat bergantung padanya tadi malam. Tidak, banyak wanita yang mengejarku, balasnya. Seharusnya kau yang merasa terancam. Nicole pun ikut bernyanyi dan berkata, ya, Anda memang punya lebih banyak pengagum daripada saya, Tuan Johnston. Tiba-tiba, Nicole mulai merasakan perasaan aneh dalam perutnya saat dia mendengar bunyi dengingan yang menusuk di telinganya. Acar memacu kendaraannya melawan arus lalu lintas dan melaju di jalan raya. Ada dua mobil di depannya, yang berhasil menghindari kendaraan yang datang. Sekarang, yang bisa dilihat Nicole hanyalah sedan hitam yang melaju kencang ke arahnya tanpa plat nomor. Sialan, teriak Nicole dan memutar setirnya dengan tiba-tiba. Dia nyaris berhasil menghindari mobil hitam itu, namun saat itulah dia menabrak pembatas jalan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga pembatas jalan di bagian tersebut hancur, sedangkan bagian depan mobilnya menonjol keluar, tergantung di jalan raya. Kantung udara itu mengembang dan meredam benturan, yang menjadi satu-satunya alasan Nicole selamat dari benturan kepalanya dengan roda kemudi. Bab 1559. Nicole mengusap tengkuknya dan mendongak untuk mengamati keadaan sekelilingnya dengan jelas. Ketika dia melihat separuh bagian pertama mobilnya tergantung di jembatan, dia langsung menahan napas dan berhenti bergerak. Jared sudah bisa mendengar ada yang tidak beres, jadi dia berteriak melalui earphone Nicole. Nicole, ada apa? Nicole menggerakkan lehernya dan berkata, aku mengalami kecelakaan di jalan raya di seberang sungai. Apa? Jared langsung meninggalkan kantornya saat mendengar Nicole mengalami kecelakaan. Tunggu aku. Tentu. Nicole mengangguk, tetapi pada saat itulah dia tiba-tiba mendengar derit keras dari ban mobil. Dia berbalik dan melihat sedan hitam yang tadi dihindarinya. Mobil itu malah berbalik dan menyerangnya lagi. Dengan suara keras, mobil itu menghantam pintu di samping tempat duduknya. Jika dia tidak terburu-buru, pintu mobil itu akan ambruk sepenuhnya. Meskipun dia berhasil menghindari tabrakan, mobilnya kini berada di tepi jurang, dan disertai bunyi berderit, kendaraannya jatuh. F***CK, teriak Nicole sambil berusaha membuka pintu mobilnya. Nicole, Jared tersadar ketika mendengar suara benturan keras itu. Saat itu juga, dia bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi Nicole tidak mampu menjawabnya lagi. Dengan suara cipratan, mobil Nicole jatuh ke dalam air. Sayangnya, dia tidak sempat membuka pintu mobil. Dasar bajingan. Nicole mengumpat sambil berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, sebagian mobilnya sudah terperangkap di dalam air, dan akibatnya, hampir mustahil baginya untuk membuka pintu, betapapun kuatnya dia. Keputusasaan mulai muncul saat dia melihat permukaan air naik. Meskipun ia bisa menunggu hingga mobilnya benar-benar tenggelam di dalam air untuk membuka pintunya, ia takut mobilnya sudah berada di dalam sungai saat itu. Ia tidak tahu apakah ia bisa lolos dengan selamat. Nicole, ada apa? Katakan sesuatu. Suara Jared terngiang di telinganya. Untuk sesaat, dia merasakan kepastian. Ketinggian air telah mencapai lebih dari lututnya, jadi dia menarik napas dalam-dalam. Jared, mobilku jatuh ke sungai. Apa? Jared berlari kencang ke tempat parkir, menjadi gila begitu mendengar berita itu. Jangan khawatir, anak buahku sudah ada di sekitarmu. Mereka pasti akan menyelamatkanmu. Nicole mengeratkan cengkeramannya sambil menatap jalan raya yang semakin menjauh darinya. Bahkan jika mereka melompat turun dari jembatan, mereka tidak akan dapat membuka pintu mobil.
Mobil akan tenggelam sepenuhnya dalam waktu kurang dari 1 menit, dan saya bahkan tidak tahu apakah saya dapat berenang ke permukaan. Meskipun Nicole terampil, dia tetap tidak bisa menahan napas selama itu. Jangan menyerah, kamu bisa melakukannya. Kamu harus tetap hidup, pintanya. Jared tidak sanggup kehilangannya. Bagaimanapun, kehidupan baik mereka baru saja dimulai. Aku akan melakukannya, tapi jika sesuatu terjadi padaku, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Teriak Jared. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku, Nicole. Aku tahu. Aku hanya ingin kau ingat. Apapun yang terjadi, aku mencintaimu. Itu adalah pertama kalinya Nicole menyatakan cintanya kepada Jared saat dia dalam bahaya. Hati Jared hancur. Aku juga mencintaimu. Ya, dan itu saja yang kubutuhkan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan hidupku, hanya untukmu. Nicole menatap air yang sudah naik setinggi dadanya. Tepati janjimu. Aku akan segera ke sana. Jared bergegas keluar dari tempat parkir sambil berteriak. Ia menerobos beberapa lampu merah dan memacu kendaraannya menuju jalan raya di seberang sungai. Bab 1560. Saat itu air sudah setinggi leher Nicole. Ia mencoba menendang pintu hingga terbuka, tetapi ia tidak bisa melakukannya. Melihat itu, ia tidak punya pilihan lain selain mendekatkan wajahnya ke atap mobil dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali sambil menunggu kesempatan terakhirnya. Dan ketika ia menyadari bahwa alat pendengarnya akan segera terendam air, Nicole bergumam, "Jared, sampai jumpa nanti." Pasti. Jared mengangguk saat mendengar suara air mengalir deras. Jared hanya bisa membayangkan apa yang sedang dialami Nicole. Namun, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah menginjak pedal gas dalam-dalam. Namun, itu tidak akan bisa membawanya ke dekatnya tepat waktu. Karena seluruh mobil sudah terisi air, Nicole menarik napas dalam-dalam dan menyelam ke dalam air, dan pada detik-detik terakhir, ia berhasil membuka pintu. Kemudian, dia segera berenang ke permukaan air dengan sekuat tenaga. Mobilnya tenggelam ke dasar tak lama kemudian, tetapi Nicole berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari air hanya dengan satu napas yang ia hirup di dalam mobil. Akan tetapi, kecepatan dia berenang ke atas jauh lebih lambat daripada kecepatan mobil saat terjatuh. Satu gerakan menjadi dua menjadi 30, dan 30 menjadi 40. Paru-parunya kehabisan oksigen, tetapi yang bisa dilakukannya hanyalah terus berenang. Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak dia berenang, dia tidak dapat keluar dari air, meskipun dia dapat melihat cahaya bersinar melalui permukaan. Kemudian, saat dia merasa dirinya tercekik, dia terbatuk. Begitu batuk, dia tersedak, meskipun dia terus menahan napas. Pada tingkat ini, dia mungkin benar-benar mati karena tenggelam. Jangkauan geraknya mulai berkurang, begitu pula kecepatannya saat dia bangkit. Setelah beberapa detik, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menahannya lagi. Dia membuka mulutnya, dan saat itulah dia tersedak lagi. Namun kali ini, dia menyerah, dan begitu saja, air mengalir ke paru-parunya, menyebabkan dia merasa seperti terbakar saat dia mulai tenggelam. Dengan itu, penglihatannya mulai kabur. Yang dapat dia lihat hanyalah seberkas cahaya yang memancar ke arahnya. Itu dia, dan sayangnya, ini bisa jadi akhir baginya. Tapi bagaimana dengan Jared? Ia bersumpah akan menjaga dirinya sendiri. Mereka juga berjanji satu sama lain bahwa mereka tidak akan pernah hidup sendiri jika salah satu dari mereka meninggal. Nicole berjuang untuk terakhir kalinya saat kesadarannya mulai memudar, tetapi permukaannya terlalu jauh. Penglihatannya perlahan menjadi gelap. Jared, aku takut kalau aku harus mengingkari janjiku. Tiba-tiba, Nicole mendengar suara seseorang melompat ke dalam air sambil mengeluarkan suara cipratan air. Ia memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya dan saat itulah ia melihat sosok yang berenang ke arahnya. Namun, ia sama sekali tidak bisa melihat wajah orang itu. Ia merasakan tangan besar yang dikenalnya mengulurkan tangan dan mencengkeram lengannya tepat sebelum ia hampir tenggelam ke dalam air. Kemudian, dunia di sekitarnya menjadi gelap, dan ia kehilangan kesadaran. Seperti yang diharapkan, jembatan dan pantai dipenuhi orang. Sebuah mobil baru saja jatuh ke dalam air.
Saya melihat seorang pria melompat ke dalam air juga. Hei, pria itu ada di sana. Dia juga sedang menggendong seseorang. Kerumunan itu berceloteh dan berteriak-teriak. Tuan Johnston, dokternya sudah datang. Salah satu pengawalnya bergegas maju. Mereka telah memanggil ambulans tepat setelah Nicole jatuh ke air dan telah mengatur agar tim menggunakan speedboat untuk menuju Nicole. Namun, Jared telah tiba di jalan raya jauh lebih awal dan telah menyelam ke dalam air terlebih dahulu. Itu lompatan yang jauh, jadi dampaknya pasti hebat. Namun, Jared tetap tenang dan menyelamatkan Nicole. Jared basah kuyup, tetapi dia tetap tidak mau melepaskannya. Dia membawanya ke tepi pantai dan membaringkannya di atas tikar yang lembut. CPR. Dokter segera menolong Nicole. Jared hanya bisa menonton dari samping. Wajah Nicole sudah memutih sepenuhnya, dan napasnya sudah berhenti. Jared belum pernah melihat Nicole dalam kondisi seperti itu sebelumnya. Selamatkan dia sekarang. Kalau tidak, kalian semua akan mati bersamanya. Teriak Jared. Semua orang di sana tahu siapa Jared. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan wanita ini, mereka semua harus menutup rumah sakit mereka.